Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam suasana COVID-19, kita mengadakan pembelajaran jarak jauh. Kimia kelas 11 MIPA semester Gasal. Pokok bahasan kita masih mengenai kesetimbangan kimia. Pada pertemuan kemarin, kita sudah membahas konsep kesetimbangan, hukum kesetimbangan, dan tetapan kesetimbangan. Pada pertemuan ini kita akan membahas pergeseran kesetimbangan dan kesetimbangan kimia dalam industri. Sekarang pergeseran kesetimbangan. Suatu sistem dalam keadaan setimbang cenderung mempertahankan kesetimbangan, sehingga jika ada pengaruh dari luar, maka sistem tersebut akan berubah sedemikian rupa agar segera diperoleh keadaan setimbang lagi. Menurut Henry Lee Cavalier yang mengemukakan asas Lee Cavalier, jika dalam suatu sistem kesetimbangan diberi suatu aksi, maka sistem akan memberikan reaksi sedemikian sehingga pengaruh aksi menjadi sekecil mungkin. Kita perhatikan sistem kesetimbangan asas Lee Cavalier, misalkan dalam air yang dimasukkan dalam bejana berhubungan, sehingga airnya ini dalam keadaan setimbang, kita masukkan air, sehingga airnya ini akan menjadi ditambah airnya akan kembali menjadi setimbang yang baru. Demikian juga kalau airnya ini kita kurangi, airnya sehingga juga akan terbentuk menjadi kesetimbangan yang baru lagi. Contoh lagi yang kemarin ya, botol aqua kita isi dengan air, ditutup, kemudian kita biarkan atau kita dikeluarkan kena sinar matahari. Maka di sini akan terbentuk uap, ditutup uap air yang kembali lagi air yang terus menerus membentuk kesetimbangan. Kalau ini kita buka, kemudian kita beri air lagi dan kita tutup lagi juga sama, nanti akan terbentuk penggumbudan lagi titik-titik air menjadi air dan seterusnya. Kalau misalkan kita kurangi lagi, tutup lagi, sama terbentuk seperti ini kesetimbangan yang baru lagi. Nah, itulah disebut dengan asas Lee Cavalier. Sekarang faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan atau faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Yang pertama yaitu pengaruh konsentrasi. Contohnya dalam reaksi N2 plus 3H2 menghasilkan NH3. Jika konsentrasi N2 dan H2 ditambah, maka reaksi akan bergeser ke sebaliknya, yaitu menuju ke NH3. Demikian juga kalau konsentrasi N2H2 dikurangi, yang sebelah kiri dikurangi, akan menuju yang dikurangi, yaitu menuju ke N2 dan H2. Demikian juga contoh yang kedua juga intinya sama. Jika konsentrasi A saja atau B saja atau keduanya konsentrasi A dan B ditambah akan menuju ke sebaliknya, yaitu menuju ke C dan D. Nah, sekarang kalau yang sebelah kanan konsentrasi C saja atau konsentrasi D saja atau keduanya konsentrasi C dan D ditambahkan akan menuju ke sebaliknya, yaitu menuju ke A dan B. Demikian juga sekarang kalau yang dikurangi, konsentrasi A saja atau B saja atau keduanya A dan B dikurangi akan menuju yang dikurangi, yaitu menuju ke A dan B. Demikian juga kalau konsentrasi C saja atau D saja atau keduanya konsentrasi C dan D dikurangi akan menuju yang dikurangi, yaitu menuju ke C dan D. Intinya kalau yang ditambah menuju yang sebaliknya, kalau yang dikurangi menuju yang dikurangi. Kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sistem pengaruh konsentrasi ini yang ada hubungannya dengan surat Al-Baqarah ayat 261. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji
yang menumbuhkan 7 tangkai. Nah, setiap tangkainya ini akan menjadi 100 biji, berarti seluruhnya menjadi 700. Allah melipatkan gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha halus dan Maha mengetahui. Jadi, pengaruh konsentrasi ini kita terapkan pada sedekah atau infak. Nanti kalau kalian dewasa, sudah dapat mendapatkan penghasilan, nah berarti mendapat rezeki. Rezeki yang kalian terima, nah kamu berikan pada yang berhak menerima. Sebagian diberikan pada hak menerima. Ya, menurut zakat itu kan 2,5%, ya jangan 2,5% terlalu kecil, 1 juta 2,5% itu 25.000 terlalu kecil. Nah, 1 juta misalkan kalian berikan 100, jadi mendapatkan rezeki, nah sebagian, karena sebenarnya juga sebagian diinfakkan. Nah, bagi mereka, mungkin orang tua kalian yang sudah sepuh atau yang sudah lemah, saudara kalian yang membutuhkan atau di sekitar kalian yang sangat membutuhkan. Kamu infakkan, kamu sedekahkan 100. Secara makroskopis uang kalian berkurang, tinggal 900. Baik lagi pada pengaruh konsentrasi. Kalau yang dikurangi akan menuju yang dikurangi. Tadi rezeki kamu kan dikurangi. Nah, sebenarnya akan menuju yang dikurangi, yang 100 tadi akan dilipat gandakan. Ya, menurut Ustadz Hukum, Ustadz Mansur, Yusuf Mansur, ini akan melipatkan menjadi 10. Ya, nah, ini yang mudah saja. Jadi kalau 100 dilipatkan menjadi 2 kali, misalkan menjadi 200. Berarti uang kita menjadi 900 ditambah 200, 1.100.000. Sudah dilipatkan menjadi 5 kali. Nah, silahkan Tuhan menghendaki yang bagaimana. Nah, 5 kali berarti 500 menjadi 1.400.000. Nah, kalau 10 kali, kalau 700 kali. Nah, coba kalian hitung sendiri. Secara mikroskopis uang kita tinggal, tadi makroskopis tinggal 900, sebenarnya secara mikroskopis Tuhan akan melipat gandakan. Itulah nanti akan betullah suatu keberkahan hidup. Nah, mungkin seharusnya kita sakit, keluarga kita sakit, nah dengan kita berinfak menjadi sehat. Mungkin ada suatu kehilangan menjadi tidak kehilangan. Mungkin ada suatu yang rusak tidak menjadi rusak. Dan sebagainya. Mungkin kalau kalian nanti keluarga, mempunyai anak, nah anak yang kita nasihati akan menurut apa yang kita inginkan. Nah, itulah keberkahan hidup. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Berikutnya yang kedua yaitu pengaruh volume atau tekanan. Pada pokok bahasan yang laju reaksi, kita sudah mengenal volume dan tekanan. Dia selalu berbanding terbalik. Ya. Pada reaksi misalkan 2A plus 2B membentuk kesetimbangan, membentuk 2C dan D. Jika volume diperbesar, tekanan diperkecil berbanding terbalik, akan menuju ke koefisien besar. Di sini misalkan tadi volume diperbesar, tekanan diperkecil, menuju ke koefisien besar. Ingat di sini ini koefisiennya berapa sebelah kiri? 2A dengan 2B berarti koefisiennya 4. Kemudian 2C dengan D berarti koefisiennya 3. Berarti yang besar di sebelah kiri ya. Berarti akan menuju ke sebelah kiri. Ke koefisien yang besar. Demikian juga kalau volume diperkecil, tekanan diperbesar akan menuju ke koefisien kecil. Volume diperkecil, tekanan diperbesar ke koefisien kecil. Berarti koefisien sebelah. Nah, tadi di sebelah kiri 4, sebelah kanan 3. Berarti menuju ke yang sebelah kanan. Nah, seperti ini menuju ke 2C dan D. Ingat, ya tadi ingatnya pada volume untuk permudah. Volume besar ke koefisien besar, volume kecil ke koefisien kecil. Berikutnya yaitu pengaruh suhu. Jika suhu dinaikkan, saya tulis suhunya ini besar, ya dinaikkan berarti suhunya besar, akan menuju ke delta H besar.
Kita tahu delta H kan ada dua, delta H positif dan delta H negatif. Berarti yang besar yang negatif atau yang positif? Tentunya yang positif. Positif berarti reaksinya adalah reaksi delta H positif, berarti reaksinya endoterm. Kita lihat bersama reaksi di sini. N2 plus 32 tanda panah bolak-balik 2NH3. Berarti delta H-nya adalah min 92 kJ. Berarti reaksinya ini adalah reaksi menuju ke NH3 atau reaksi ke kanan adalah reaksi eksoterm. Sekarang bagaimana kalau suhunya dinaikkan? Suhu dinaikkan, berarti suhunya besar menuju ke delta H besar. Delta H besar berarti delta H positif, berarti arahnya ke endoterm. Kalau tadi reaksi ke kanan, eksoterm, berarti reaksi ke kiri adalah reaksi yang, jadi kalau misalkan 2NH3 membentuk N2H2, ini adalah reaksinya adalah plus 92 atau reaksi endoterm. Jadi reaksinya akan menuju ke produk atau ke kiri. Demikian juga jika suhu diturunkan, nah berarti suhunya kecil, menuju ke delta H kecil. Nah, kecil berarti negatif atau positif? Karena ada dua, negatif atau positif. Berarti yang kecil berarti yang negatif, delta H negatif. Delta H negatif berarti reaksi eksoterm. Suhu diturunkan akan menuju ke eksoterm, berarti menuju ke kanan. Ingat, saya lingkari, suhu diperbesar akan menuju ke delta H besar. Suhu diperkecil akan menuju ke delta H kecil. Kemudian pengaruh katalis. Pada reaksi pembuatan amonia, N2 plus 32 membentuk 2NH3 di mana delta H-nya min 92 kJ. Pada suhu 100 derajat Celcius, reaksi akan mencapai kesetimbangan dalam waktu bertahun-tahun. Jika ke dalam reaksi tersebut ditambahkan katalis Fe, kesetimbangan tercapai hanya dalam waktu 5 menit atau 10 menit. Dengan demikian, katalis dapat mempercepat tercapainya suatu keadaan setimbang. Fungsi katalisator dalam reaksi kesetimbangan adalah mempercepat tercapainya kesetimbangan dan tidak merubah letak kesetimbangan. Harga tetapan kesetimbangan Kj-nya tetap. Hal ini disebabkan katalisator mempercepat reaksi ke kanan dan reaksi kiri sama banyak. Jadi, fungsi katalis ini tidak mempengaruhi ke kanan atau ke kiri. Kita tahu dalam laju reaksi, fungsi katalis adalah untuk mempercepat terbentuknya laju reaksinya semakin cepat. Di sini dengan adanya katalis, reaksinya akan lebih cepat terbentuk. Membentuk NH3 maupun reaksi ke kanan maupun ke kiri. Jadi tidak mempengaruhi proses kesetimbangan, hanya mempercepat terbentuknya reaksi kesetimbangan. Kesetimbangan kimia dalam industri. Proses industri umumnya akan mengikuti hukum ekonomi, yaitu dengan biaya yang sekecil-kecilnya untuk memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Sementara reaksi kesetimbangan merupakan reaksi yang dinamis, reaksi yang berlangsung terus-menerus dalam dua arah yang berlawanan, ya, menuju produk menuju reaktan menuju terus-menerus, ya. Di mana laju reaksi ke produk dan laju reaksi ke kiri atau ke reaktan atau V1 sama dengan selalu V2. Misalkan dalam reaksi 2A plus 2B membentuk 2C dan D. Nah, reaksi ini berlangsung terus-menerus. 2A plus 2B menghasilkan 2C dan D, 2C dan D menghasilkan 2A dan 2B. Terus-menerus tidak ada henti-hentinya. Nah, bagaimana agar 2C dan 2D tidak akan kembali lagi menjadi 2A dan 2A? Nah, kalau dihasilkan 2C dan D sebanyak-banyaknya tidak akan kembali menjadi 2A dan 2B. Maka diperlukan faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Jadi dibuat sedemikian rupa sehingga akan menghasilkan produk yang sebanyak-banyaknya. Pada kesempatan ini akan kita bahas bagaimana proses produksi amonia dan proses asam sulfat dalam industri yang reaksinya adalah reaksi kesetimbangan.
Yang pertama yaitu proses Haber-Bosch pada pembuatan amonia. Nah, background kita ini adalah pabrik amonia. Amonia NH3 merupakan senyawa penting dalam industri kimia karena sangat luas penggunaannya sebagai contoh untuk pembuatan pupuk, asam nitrat, dan senyawa nitrat untuk berbagai keperluan. Produksi amonia di Indonesia dilakukan pada pabrik petrokimia di Gresik dan Kujang. Proses pembuatannya amonia dilakukan melalui reaksi, jadi N2 gas dan 3H2 gas, tanda panah bolak-balik 2NH3 gas plus delta H-nya adalah eksoterm min 92 kJ. Reaksi pembuatan amonia melalui proses Haber-Bosch ini merupakan reaksi kesetimbangan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan amonia sebanyak-banyaknya digunakan asas Likatelir pada prosesnya. Untuk menggeserkan kesetimbangan ke arah pembentukan NH3, maka konsentrasi N2 dan H2 harus diperbesar dengan menaikkan tekanan kedua gas tersebut. Faktor lain yang sangat penting untuk diperhatikan adalah suhu dan tekanan. Dilihat dari reaksinya yang eksoterm delta H min 92 kJ, seharusnya proses tersebut dilakukan pada suhu rendah. Ya. Kita ingat saat sebelumnya, suhu rendah berarti ke delta H kecil atau delta H negatif. Nah, kalau suhu rendah, reaksi antara N2 dan H2 menjadi lambat. Hal ini dapat diatasi dengan menambahkan katalis Fe, yang Fe ini dalam bentuk tidak Fe selalu dalam bentuk karena teroksidasi membentuk FeO dan Fe2O3, dan diberi promotor, bahan yang mengaktifkan kerja katalis. Jadi promotor ini mengaktifkan katalis agar bekerja semaksimal mungkin. Itu promotornya berupa Al2O3 dan K2O. Selain itu, faktor tekanan juga perlu diperhatikan. Jika diperhatikan dari persamaan reaksinya, NH3 akan banyak terbentuk pada tekanan tinggi. Ya, ingat slide sebelumnya, NH3 tekanan tinggi berarti ke volume kecil. Volume kecil menuju ke koefisien kecil. Kita tahu NH3 koefisiennya 2, sementara yang sebelah kiri N2 plus 3H2 koefisiennya 4, ke koefisien kecil. Namun demikian perlu dipertimbangkan faktor biaya diperlukan dan keamanan konstruksi bangunan untuk melakukan dengan tekanan tinggi. Artinya kalau misalkan tempatnya ini dari plastik misalkan, jelas bukan plastik agar kita mudah membayangkan. Kalau kita plastik kita tekan setinggi mungkin, maka kemungkinan plastik ini akan jadi pecah atau menjadi jebot ya. Nah, perlu diperhatikan. Maka dengan pertimbangan keamanan, konstruksi pabrik, biaya produksi, dan berbagai pertimbangan lainnya, kondisi optimum untuk operasi pabrik amonia umumnya dilakukan pada tekanan antara 140 atmosfer dan sampai 340 atmosfer. Jadi tidak boleh melebihi dari 340 atmosfer dan suhunya antara 400 derajat Celcius sampai 600 derajat Celcius, tidak boleh rendah dari 400. Kalau suhunya rendah dari 400, nah reaksinya lambat. Optimumnya dalam 400 derajat Celcius sampai 600 derajat Celcius. Dari uraian tadi, kesimpulannya untuk reaksi pembentukan amonia N2 gas plus 3H2 gas, tanda panah bolak-balik 2NH3 gas, delta H-nya min 92 kJ. Pengaruh konsentrasi, jadi konsentrasi N2 dan H2 terus ditambahkan, tapi segera NH3-nya segera diambil. Ya. Kemudian pengaruh suhu, reaksi tersebut adalah reaksi eksoterm delta H negatif. Nah, delta H negatif, maka berarti kan delta negatif, suhunya diperkecil. Nah, kalau suhu diperkecil, reaksinya lambat. Maka ini suhu yang optimum adalah 400 derajat Celcius sampai 600 derajat Celcius. Pengaruh volume atau tekanan, agar menuju ke koefisien kecil, berarti ke volume kecil, tekannya besar. Nah, maka tekannya dibesar, permasalahannya tekannya dibesar berapa? Ya, sudah saya katakan tadi, kalau tempatnya adalah plastik, plastiknya akan jebot, akan pecah.
Maka kondisi optimum dilakukan pada tekanan antara 140 atmosfer sampai 340 atmosfer dan yang terakhir diberi katalis. Agar reaksi kesetimbangan cepat terbentuk diberi katalis yaitu Fe2O atau Fe2O3, juga diberi promotor tadi Al2O3 dan K2O. Sekarang yang kedua yaitu proses kontak pada pembuatan asam sulfat. Asam sulfat H2SO4 adalah asam mineral yang sangat bersifat korosif. Jadi mudah bereaksi dengan logam dan mudah bereaksi dengan non-logam. Asam sulfat banyak dipergunakan pada pembuatan bahan pembersih seperti deterjen, pengisi elektrolit aku, dan sebagai bahan baku pembuatan bahan kimia lainnya. Nah, sangat diperlukan pada proses industri berikutnya. Proses ini melalui beberapa tahap sebagai berikut. Yang pertama, belerang dibakar, direaksikan dengan oksigen, menghasilkan S plus O2 menghasilkan SO2. Kemudian SO2 direaksikan lagi dengan O2 lagi menghasilkan SO3. Reaksi di atas berlangsung sangat lambat, sehingga harus diberi katalis. Katalis yang digunakan adalah vanadium pentooksida atau pentoksida, sebenarnya vanadium pentaoksida. Selain itu, reaksi harus terjadi pada suhu optimum yaitu suhu 450 derajat Celcius. Kemudian gas SO3 direaksikan dengan asam sulfat pekat, menghasilkan asam disulfat atau asam pirosulfat oleum. Reaksi yang terjadi H2SO4 liquid plus SO3 gas menghasilkan H2S2O7 liquid. Kemudian asam pirosulfat H2S2O7 dilarutkan dalam air menghasilkan H2SO4. Bersama reaksinya H2S2O7 liquid plus H2O menghasilkan H2SO4. Pada proses ini dihasilkan 98% H2SO4. Kita perhatikan proses alur pembuatan asam sulfat. Ini udara bereaksi dengan sulfur dipanaskan, burner dipanaskan, menghasilkan gas SO2. Kemudian masuk ke ruang konverter, ini dihasilkan dengan gas oksigen lagi. Nah, gas oksigen terbentuk, nah ini masuk ke dalam absorption tower. Dari atas diberi larutan, dari atas diberi larutan H2SO4, disemprot ya, larutan H2SO4, kemudian bereaksi dengan SO2 dan membentuk H2S2O7. H2SO7 masuk dalam dilution tank. Di sini bereaksi dengan air, terbentuklah H2SO4 98%. Itu antara lain pembuatan asam sulfat secara proses kontak. Sebenarnya pembuatan asam sulfat ini ada dua, proses kontak dan proses kamar timbal. Yang terkenal adalah dengan proses kontak. Dari rangkaian proses kontak tadi disimpulkan reaksi yang terjadi kesetimbangan itu pada reaksi 2SO2 plus O2 membentuk gas 2SO3. Di mana daya tahannya adalah min 196 kJ. Sekarang bagaimana pengaruh konsentrasi? Jadi konsentrasi SO2 yang dihasilkan di ruang burner tadi bereaksi dengan gas oksigen di ruang konverter. Kemudian langsung masuk ke ruang berikutnya yaitu ruang absorption tower. Nah, itu akan bereaksi berikutnya. Kemudian pengaruh suhu. Reaksi tersebut adalah reaksi eksoterm. Agar reaksi menuju ke SO3, maka suhu harus diperkecil. Kalau suhu diperkecil, reaksinya lambat. Sehingga diperlukan suhu optimum, yaitu suhu sekitar 400 derajat Celcius sampai 450 derajat Celcius. Jadi kalau kurang dari 400, berarti reaksinya berjalan lambat. Nah, kalau 450 kan suhu berarti diperbesar. Kalau suhu besar berarti menuju ke endoterm, akan menuju ke SO2 dan O2. Makanya suhunya dipertahankan yaitu antara 400 sampai 450. Pengaruh volume atau tekanan. Nah, agar reaksi menuju ke SO3 kan berarti koefisien yang kecil. Kita tahu sebelah kiri itu koefisiennya, sebelah kiri berarti koefisiennya 2 dengan 1. Karena SO3 koefisien 2. Jadi akan menuju ke koefisien kecil yaitu menuju ke SO3. Nah, permasalahannya kan tekanan berarti volume diperkecil, tekanan diperbesar. Permasalahannya tekanannya diperbesar seberapa? Kita tahu seperti
sebelumnya sudah saya katakan kalau diperbesar bisa dalam plastik, diperbesar bukan diperbesar begitu, nah bisa menjadi plastiknya jebol. Maka dengan pertimbangan tertentu, nah di sini kondisi optimum dilakukan pada tekanan 1 atmosfer. Agar reaksi kesetimbangan berkesetimbangan lebih cepat terbentuk, maka diberilah katalis yaitu P2O5, vanadium pentaoksida. Nah, itulah antara lain pembuatan kesetimbangan dalam industri. Dari sini berarti selesailah pokok bahasan kesetimbangan. Seperti biasanya kalian catat, kemudian kalian kerjakan PR-nya. Ada 3 soal, nggak usah banyak-banyak. Nah, catat, kerjakan soal, foto, dan kirim. Saya kira cukup pertemuan kita kali ini. Satu Indonesia, kita lawan COVID-19 dengan study at home. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.